warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa teman-teman kelas 12. Ketemu lagi dengan saya Deleni Yumarlia di pertemuan kewarganegaraan. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbicara dan membahas tentang kemajuan iptek di bidang ekonomi. Semoga kalian semua sekarang berada dalam keadaan sehat walafiat ya, dan selalu bersemangat dalam belajar kewarganegaraan. Di kesempatan ini, saya ingin mengajak kalian untuk belajar tentang beberapa kemajuan-kemajuan ilmu teknologi di bidang ekonomi. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang pengertian iptek, kemudian peran iptek di bidang ekonomi, dampak positif dan perkembangan iptek, kemudian dampak negatif dan dari perkembangan iptek, contoh iptek, dan terakhir kita bisa menyimpulkan. Nah, langsung saja ya, kita akan membahas yang pertama, yaitu pengertian iptek. Iptek merupakan suatu ilmu yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan manusia. Perkembangan iptek saat ini terjadi sangat cepat. Perkembangan iptek muncul akibat kegiatan manusia yang semakin berkembang untuk memenuhi kebutuhan. Perkembangan iptek yang sangat pesat membuat teknologi semakin canggih, semakin bermunculanlah termasuk di sektor ekonomi. Nah, iptek di bidang ekonomi yaitu adalah kegiatan usaha menjadi semakin lancar akibat terjadinya perkembangan iptek. Selain itu, perkembangan iptek juga membantu kesejahteraan masyarakat. Lalu, apa saja peran perkembangan iptek dalam kegiatan ekonomi? Perkembangan iptek memiliki dampak positif bagi kegiatan ekonomi. Nah, teman-teman, peran iptek dalam kegiatan ekonomi itu banyak ya. Satu diantaranya dalam bidang produksi. Iptek dapat membantu mendorong kegiatan produksi, antara lain kebutuhan mesin-mesin, bahan baku produksi, dan bahan penolong produksi. Kemudian yang kedua, peran iptek dalam kegiatan ekonomi itu ada pada bidang distribusi. Nah, selain itu, distribusi memperlancar dan mempercepat barang agar sampai tepat pada waktunya kepada konsumen. Nah, kemudian yang ketiga yaitu konsumsi. Nah, di bidang ini, iptek dapat memberikan kemudahan kepada konsumen dalam pemenuhan kebutuhan. Nah, oleh karena itu, iptek dapat memudahkan konsumen untuk memperoleh barang yang dibutuhkan secara cepat. Nah, adapun teman-teman, dampak positif dari iptek selain memberikan dampak positif dan negatif untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat, berikut ini dampak positif dari perkembangan iptek untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, teman-teman, adapun dampak positifnya, yang pertama adalah dapat mempermudah terpenuhinya kebutuhan manusia, kemudian segala sesuatu jadi lebih mudah dan cepat, kemudian bisa mendapatkan informasi dengan mudah, dan yang terakhir dapat menambah wawasan pengetahuan secara luas. Nah, di samping dampak positif, ada juga nih teman-teman dampak negatifnya, yaitu tidak hanya pada dampak positif ya nanti tadi. Nah, ini ada dampak negatif dari iptek. Nah, dari tahun ke tahun dampak negatif ini semakin lama semakin meningkat ya. Boleh kalian cek, dilihat dari grafiknya ya teman-teman. Nah, ada apa saja sih dampak negatifnya? Nah, jika memperoleh informasi negatif, itu yang pertama, dampak negatifnya adalah bisa mempengaruhi pola pikir manusia. Kemudian yang kedua, dapat menyebarkan polusi. Nah, semakin banyak manusia menggunakan teknologi seperti kendaraan bermotor,
ya mesin-mesin industri, maka pencemaran akan semakin bertambah. Kemudian yang ketiga, dapat meningkatkan rasa malas pada diri manusia. Misalkan siswa seperti kalian ini ya, selalu setiap saat memainkan HP dan melupakan kewajibannya untuk belajar. Nah, karena apa? Karena di HP juga banyak aplikasi-aplikasi yang sangat membuat kita terlena ya dengan hiburan-hiburan dan media-media sosial yang akan membuat kita menjadi lalai dengan waktu belajar. Nah, adapun contoh ipteknya bisa kalian kasih contoh sendiri ya teman-teman. Contoh yang di sini misalkan mesin ATM, kemudian handphone atau aplikasi-aplikasi jualan online yang sangat-sangat membuat masyarakat jadi tergoda. Nah, kita bisa simpulkan ya dari kemajuan iptek ini bahwa yang pertama kita harus selektif memilah mana yang baik dan benar, menolak iptek yang memberikan pengaruh buruk pada hak asasi manusia dan menyalahi dasar negara. Kemudian yang kedua, kita harus mampu menjauhi hal-hal yang negatif, menghindari masuknya informasi yang membawa pengaruh negatif seperti situs dewasa, perjudian online, dan lain-lain. Oke, begitu saja ya teman-teman di pertemuan kali ini tentang kemajuan ilmu teknologi di bidang ekonomi. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.